Di chapter 10 ya, kita akan belajar mengenai non current asset ya, non current asset. Saya itu jabarkan dulu untuk peta besarnya ya. Jadi aset ya, nah, terutama yang aset yang jangka panjang, yang masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun ya. Nah, itu ada yang disebut dengan aset tetap ya, fixed asset. Kalau di Warren kita menggunakan istilahnya fixed asset gitu ya. Dan sumber daya alam. Natural resources ya. Nah, untuk fixed asset ini ada yang berwujud. Nah, berwujud, ada wujudnya secara kasat mata, secara fisik yang bisa kita lihat ya. Dan tidak berwujud. Ya. Wah, apa ini serem amat gitu ya, tidak berwujud. Apakah nggak ada wujudnya? Kalau tadi kasat mata, ini tidak kasat mata, tapi merupakan aset. Nah, apakah itu gitu ya? Tuyul, pesugihan, babi ngepet gitu ya? Enggak ya, ya. Jadi kalau yang tidak berwujud, ini sebenarnya mungkin ada wujudnya, tapi mungkin wujudnya kayak apa ya? Selembar kertas ya, selembar kertas yang menunjukkan bahwa dia punya aset gitu ya. Selembar kertas kayak ini, kayak misalkan contohnya paten. Paten itu kan bentuknya kan kita nggak, maksudnya bentuknya nggak tahu gitu ya. Tapi bentuknya adalah sertifikat gitu ya, sertifikat paten ya, sertifikat haki ya. Nah, itu adalah bentuknya selembar kertas ya. Tapi dengan selembar kertas itu ya kita powerful, kita memiliki hak cipta atas misalkan suatu produk ya. Nah, itu adalah apa yang berupa aset tetap yang tidak berwujud ya. Nah, kalau yang berwujud ya ini secara fisik ya sudah pasti wujudnya jelas. Nah, ini contohnya ada tanah. Nah, ini tanah. Pertama tanah ya. Tanah di sini adalah tanah yang punya dimensi panjang kali lebar ya. Bukan tanah di dalam karung atau tanah di dalam pot ya. Saya juga punya tanah, saya punya aset tetap ya, tanah tapi di dalam pot. Nah, itu bukan fixed aset yang di sini gitu ya. Nah, ini tanah misalkan kita punya rumah, nah tanah yang di bawah ya, yang untuk mendirikan rumah, itulah land yang merupakan aset tetap ya. Kemudian ada yang selain tanah, yang berwujud selain tanah ya. Ada bangunan, ya. Ada peralatan, ya. Kemudian misalkan ada kendaraan. Ya. Nah, mungkin ada yang mengelompokkan ya, vehicle ini termasuk equipment. Mungkin ada yang mengelompokkan seperti itu ya. Tergantung chart of account. Jadi ketika perusahaan pertama kali berdiri, dia akan menyusun COA kan ya. Dia akan menyusun chart of account ya. Nah, chart of account inilah yang akan berisi nama-nama akunnya ya. Jadi ada perusahaan yang dia menggunakan akun sendiri untuk kendaraan, ya menggunakan akun vehicle, ya. Ada perusahaan yang dia untuk mencatatkan akun kendaraan itu langsung jadi satu di akun equipment, itu ada, ya. Jadi nggak masalah ya untuk perbedaan nama-nama akun seperti itu, ya. Nah, mesin juga bisa kadang dimasukkan ke equipment dan sebagainya, ya. Nah, kemudian untuk yang tidak berwujud, ya tidak berwujud ini tadi sebenarnya mungkin wujudnya selembar kertas yang memberikan hak gitu ya, memberikan hak untuk memberikan aset ya, kekayaan itu adalah aset yang sifatnya itu tidak ada wujudnya gitu ya. Nah, untuk yang tidak berwujud, nah ini contohnya lumayan, ada paten ya, ada copyright ya, ada trademark
trade name. Ya. Ada goodwill. Ada research and development. Banyak ya. Nah, paten, copyright, ini aja dulu contohnya ya. Nah. Kemudian ya untuk natural resources ya, sumber daya alam. Nah, ini kalau sumber daya alam kan mungkin klasifikasi yang kalian ketahui ya. Ada yang sifatnya tidak bisa diperbarui ya. Ada yang sifatnya bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui, apa itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Gas Apa, bumi. Gas bumi, apalagi? Batu bara. Batu bara, apalagi? Minyak bumi. Minyak bumi, ya lagi? Bahan tambang. Bahan tambang, ya. Jadi minyak bumi, gas bumi, ya. Kemudian batu bara itu kan sebenarnya semuanya merupakan apa? Barang tambang. Ya. Jadi harus dilakukan eksplorasi, pengeboran gitu ya. Nah, ini tidak bisa diperbarui. Kalau yang bisa diperbarui, Air. Air ya, air. Apalagi air bisa diperbarui. Iya. Bisa dihasilkan ulang gitu ya. Apalagi? Udara. Udara. Oke, apalagi? Apa? Tanaman, Cahaya Bu. matahari. Ya, tanaman. Oh, cahaya matahari. Oh. Tanaman. Apalagi? Tumbuh hewan ya. Tanaman, tumbuhan sama ya, kemudian hewan ya. Nah, yang akan kita bahas di sini gitu ya. Nah, ini betul ya. Tapi untuk yang air, udara, ini kan biasanya sifatnya itu ya, sifatnya apa sih, anorganik gitu ya. Nah, yang sifatnya organik ya, untuk yang bisa diperbarui yang berupa tanaman atau hewan ya. Nah, ini ya, nanti pengelompokannya ya, ini kalau di akuntansi akan kita sebut sebagai biological asset ya. Aset biologis ya. Nah, yang akan kita bahas di chapter 10 ini adalah yang ini. Ya. Jadi aset tetap berwujud, tidak berwujud, dan sumber daya alam yang sifatnya itu tidak bisa diperbarui, yaitu barang tambang. Itu yang akan kita bahas ya. Sedangkan untuk sumber daya alam yang bisa diperbarui, yang berupa tanaman dan hewan, ini akan kita kelompokkan ya ke yang namanya aset biologis ya. Nah, aset biologis ini maksudnya misalkan tanaman yang berupa tanaman perkebunan kelapa sawit ya, minyak lagi mahal ya. Kalau langka saya yakin kayaknya nggak langka ya, cuma lagi mahal gitu ya. Harganya sudah pakai harga pasar ya. Pertemuan antara permintaan dan penawaran ya. Harga eceran tertinggi tidak berlaku. Nah, di sini ya untuk tanaman misalkan tadi perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit, pohon kelapa sawitnya ya, pohon kelapa sawitnya itu yang kita sebut sebagai aset biologis. Yang nantinya pohon kelapa sawit akan menghasilkan apa? Sawit. Ya, akan menghasilkan buah sawit yang akan diolah menjadi minyak goreng. Ya, menghasilkan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itulah ya, buah kelapa sawit itu yang nanti akan kita catat sebagai inventory ya. Jadi pohonnya itu adalah aset biologis, buahnya itu nanti kita catat sebagai inventory. Ya. Nah, ini nanti secara khusus dipelajari sebagai bagian dari chapter inventory di akuntansi keuangan menengah ya. Kemudian kalau hewan, hewan ini misalkan contohnya peternakan sapi perah. Nah, sapinya yang menghasilkan susu ya, itu yang akan kita catat sebagai aset biologis ya. Susunya yang diproduksi oleh sapi itu yang akan kita catat sebagai inventory ya.
Jadi untuk pembahasan mengenai sumber daya alam yang bisa diperbarui tidak masuk di sini. Yang masuk adalah yang tidak bisa diperbarui. Ya. Nah, nanti pembahasannya ya kita akan mulai dari perolehan ya. Jadi dari perolehan. Nah, dari perolehan aset tetap ya, baik perolehan tanah, aset selain tanah yang tidak berwujud maupun barang tambang ya. Kemudian ya, untuk aset tetap ini dia akan mengalami yang namanya penurunan nilai gitu ya, akan mengalami penurunan masa manfaat ya. Mobil kalau terus digunakan kan lama kelamaan masa manfaatnya akan turun ya. Alokasi dari masa manfaat ya itu yang namanya penyusutan. Ya, penyusutan. Kalau untuk aset tetap yang berwujud, nah, kecuali tanah ya, ini yang disebut sebagai depresiasi. Kalau tanah tidak disusutkan, ya, tanah tidak disusutkan. Kalau yang disusutkan yang selain tanah, ya. Untuk aset tetap yang tidak berwujud, ya, ini ya, penyusutannya disebut amortisasi. Nah, untuk aset tetap yang tidak berwujud, ini yang tidak mengalami penyusutan adalah yang goodwill. Ya. Jadi yang selain goodwill menyusut, goodwill enggak. Ya. Nah, kemudian untuk yang barang tambang, ya misalkan tambang emas. Nah, emas kalau diambil ya kan pasti berkurang ya. Emas diambil tidak bisa diperbarui. Kita tidak bisa nanam emas gitu ya. Emasnya bisa nambah. Kalau emasnya bisa nambah gitu ya. Indonesia sudah sangat kaya raya ya. Tambang emas yang di Papua itu bisa berkembang biak ya. Ya, tapi karena tidak bisa diperbarui ya, mengalami penyusutan ya. Penyusutannya ini namanya depresi ya. Ini untuk barang tambang ya. Jadi setelah perolehan ya, kemudian nanti mengalami penyusutan ya. Dan nanti di pembahasan terakhir untuk aset tetap ya, kita akan membahas mengenai pelepasan aset tetapnya ya. Misalkan kita tadinya beli equipment gitu ya, beli equipment, kemudian setelah 2 tahun asetnya misalkan kita jual atau equipmentnya ini sudah masa manfaatnya sudah habis, kemudian kita hapuskan ya seperti itu. Nah ini gambaran besar apa yang akan kita pelajari di chapter mengenai aset tetap ini ya. Nah ini ya learning objektifnya. Nah, kita mulai dari perolehan tadi ya. Nah, perolehan aset tetap. Aset tetap nah, untuk perolehannya itu akan dicatat sebesar harga atau biaya yang dikeluarkan ya sampai dengan aset itu siap digunakan ya. Nah, jadi cost-nya harga perolehannya itu adalah sampai dengan asetnya siap digunakan. Nah, ciri-ciri dari aset tetap ya. Nih, yang pertama ya untuk aset tetap berwujud ya. Untuk yang fixed aset tadi kadang kita menyebutnya sebagai plan aset ya. Untuk aset tetap berwujud, ini secara fisiknya pasti terlihat gitu ya. Gedung kan kelihatan gede gitu, kelihatan tinggi gitu, tingginya berapa, luasnya berapa, volumenya berapa ya. Nah, itu secara fisik ya, substansi fisiknya itu ada. Kemudian yang berikutnya ya digunakan untuk operasional sehari-hari. Nah, kemudian tujuan utamanya tidak untuk dijual, ya. Contohnya, ruko atau perumahan, ya, ruko atau gedung lah ya, ruko atau gedung. Yang dimiliki oleh ruko-ruko yang dimiliki oleh misalkan PT Pembangunan Jaya ya dan ruko yang digunakan oleh firma hukum misalkan ya. Kalau ruko yang digunakan oleh firma hukum ya itu akan kita catat sebagai plan aset, sebagai building ya.
Sedangkan kalau ruko yang dijual oleh PT Pembangunan Jaya, ya salah satu agen real estate, ya, itu akan dicatat sebagai apa oleh PT Pembangunan Jaya? Inventory, ya. Jadi perusahaannya itu jualan ruko, ya, sebagai inventory karena tujuan utamanya adalah dijual, ya. Sedangkan ruko yang digunakan oleh firma tadi, gitu ya, itu memang bisa suatu saat dijual, gitu ya, tapi tujuan utamanya bukan untuk itu, ya. Nah, fungsi utamanya adalah untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, ya. Contoh lainnya komputer, gitu. Komputer yang ada di kasir Indomaret, ya, dengan komputer yang dijual yang ada di toko-toko itu yang dijual di Glodok, ya. Itu sama-sama komputer, ya. Tapi yang di Indomaret komputernya itu yang ada di kasir itu dicatatnya sebagai apa? Plan aset. Nah, sebagai plan aset, sebagai aset tetap. Sedangkan yang di toko-toko yang di Glodok komputernya dicatat sebagai inventory, ya. Karena kalian kan nggak mungkin ke Indomaret coba tanya mbaknya, Mbak ini komputernya dijual apa enggak, gitu ya. Walaupun mungkin suatu saat bisa jadi ya, Indomaret itu jualan komputer, mungkin nggak, mungkin aja kan ya. Tapi saat ini kan enggak ya, saat ini ya komputer yang di kasir itu digunakan untuk operasional sehari-harinya Indomaret, ya. Dan ini kriteria berikutnya, ya, masa manfaatnya itu relatif panjang, jadi lebih dari 1 tahun, ya. Jadi kalau gedung, ya, gedung masa manfaatnya hanya 1 tahun, ini gedung apaan gitu ya, begitu sekali dipakai langsung gedungnya tuh runtuh itu ya. Nah, itu berarti tidak memenuhi kriteria aset tetap, ya, karena dia harus bisa digunakan, ya, number of years, jadi lebih dari 1 tahun lah ya, beberapa tahun, seperti itu ya. Nah, itu terkait kriteria. Kalau ini beberapa gambaran itu ya, postur di laporan keuangan perusahaan, ya, perbedaan ya atau rasio antara total dari nilai aset tetapnya dibandingkan dengan nilai dari total asetnya, ya. Ini kalau Umat, Great Wall sama KT Pacific, ya, ini di Cina dan di Hong Kong, ini proporsi dari plan asetnya lebih dari 50% dari total asetnya, ya. Sedangkan Hitachi ini 25%. Ini kalau SAP, ya, ini bisa dicari ya kodenya, ini kode perusahaan apa, ini di Jerman, ternyata plan asetnya hanya 6% dari total asetnya, ya. Nah, kemudian mungkin kalau di Indonesia yang dilihat ya, kalau misalkan plan asetnya yang relatif kecil dibandingkan total asetnya, ya. Coba kalau Gojek gitu ya, Gojek kan lagi mau itu ya, mau jual saham ya. Nah, apa namanya, Goto ya. Nah, itu kalau aset tetapnya, ya, nah itu apakah ya untuk yang valuasi dari nilai Gojeknya itu entah ya apakah dimasukkan ke intangible asset ya, atau diperlakukan sebagai apa ya, di bagian dari kombinasi bisnis gitu ya. Nah, kalau kalian punya laporan keuangan Gojek gitu ya, coba bisa dilihat ya postur dari plan aset dengan total asetnya itu seperti apa ya. Mungkin untuk yang perusahaan-perusahaan yang sekarang itu mungkin kayaknya kantornya itu sifatnya kayak virtual gitu ya. Kantornya ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Walaupun kantor fisiknya ada, tapi kayaknya relatif kecil ya sebenarnya kantornya secara fisik. Nah, itu kriteria ya terkait dengan aset tetap. Ya, kemudian ini ya, kita pembahasan yang pertama mengenai perolehan ya, perolehan aset tetap ya. Pengukuran untuk perolehan ya itu menggunakan prinsip biaya historis ya, prinsip harga perolehan ya. Harga perolehan di sini adalah seluruh pengeluaran, seluruh biaya yang keluar atau yang dibutuhkan sampai dengan aset itu siap digunakan ya. Contohnya misalkan perusahaan membeli AC ya, perusahaan beli AC. Nah, ketika beli AC ya misalkan dari Informa gitu ya. Nah, perlu dikirim nggak?
AC-nya ya lah pasti dikirim ya. Nah, misal harga AC-nya itu 4 juta. Nah, biaya pengirimannya, ya ongkos kirimnya 100.000. Kalau nggak dikirim, AC-nya nyampe nggak ke perusahaan? Enggak, ya kan? Nah, begitu dikirim sudah sampai nih, sudah sampai di perusahaan ya, sudah sampai di perusahaan atau sudah sampailah di rumah itu. Kalau sudah dikirim, datang, bisa digunain nggak AC-nya? Belum. Harus diapain? Jasa pasang. Dipasang ya, harus diinstal ya. Kalau nggak diinstal gimana? Kalian mau masang sendiri juga boleh kalau bisa sih ya. Nah, biar ada biaya instalasi ya. Misal biaya instalasinya 200.000. Nah, setelah diinstal, nah, baru siap digunakan ya. Nah, jadi untuk biaya perolehan itu bukan hanya harga beli ya. Jadi seluruh biaya sampai siap digunakan. Maka harga perolehan untuk AC-nya totalnya jadi berapa? 4.300.000. Nah, inilah yang akan kita catat sebagai equipment ya, sebagai AC, sebagai equipment. Jadi equipment-nya bukan hanya 4 juta ya. Jadi nanti kita akan mencatatnya equipment pada cash sebesar 4.300.000 ya. Jadi kita nyatatnya ini bukan delivery expense bukan ya, tapi masuk ke komponen equipment. Ya, masuk ke komponen perhitungan harga AC-nya. Nah, itu ya. Nah, itu yang dinamakan harga perolehan ya, sampai dengan asetnya siap digunakan. Nah, kita coba identifikasi ya komponen-komponen dari harga perolehan untuk masing-masing jenis aset tetap ya. Nah, yang pertama tanah ya. Tadi kuncinya sampai dengan asetnya siap digunakan ya. Jadi kalau tanah ya, selain harga beli ya, nah, biasanya kan ada biaya balik nama gitu ya. Ada biaya balik nama nih. Ya, closing cost seperti ini ya. Titel ini biaya balik nama. Untuk biaya balik nama itu biasanya juga perlu bayar notaris ya untuk keperluan balik nama dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita menggunakan jasa broker atau pialang gitu ya. Nah, kita akan bayar komisinya ya. Pembayaran komisi untuk broker ya itu akan masuk ke harga komponen tanah ya. Berikutnya ya, kalau kita beli tanah ya, kadang ada dalam rangka balik nama ini biasanya mungkin ada PBB yang terutang dari yang pemilik sebelumnya, misal menunggak PBB selama 1 tahun. Nah, kalau mau balik nama, PBB yang terutang itu harus kita lunasi lebih dahulu ya. Jadi untuk PBB yang terutang ya, itu akan masuk ke komponen biaya tanah ya. PBB terutang. Nah, kemudian mungkin kalau di Indonesia ada lagi BPHTB ya. BPHTB ya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Ini juga masuk ke komponen harga tanah ya. Jadi bukan hanya harga beli, tapi benar-benar ya perintilannya ini komponennya banyak. Ini contohnya, misalkan Lu Limited, dia dia beli tanah ya, membeli tanah. Ya. Harga belinya 2 juta dolar. Ini baru purchase price-nya ya. Kemudian properti itu ya di atas tanah itu ada gudang tua. Ini ketika beli ya, si Lu ini ketika beli dia nggak mau tuh gudang tuanya gitu ya. Tapi gimana dia tanah udah ada gudang tuanya di situ gitu ya. Nah, jadi ketika dia mau menggunakan tanahnya itu ya, mau misalkan dia mau bangun bangunan ya, dia mau membangun gedung, ini yang gudang tuanya ini harus diruntuhkan lebih dahulu ya. Yang gudang tuanya ini kemudian diruntuhkan ya. Biaya untuk meruntuhkan atau untuk meratakan gudang tua ini dia mengeluarkan biaya sebesar 75.000. Lalu dari runtuhannya itu ya, runtuhan puing-puing ya. Puing-puing dari gudang tua ini kemudian dijual ya. Dijual, puing-puingnya laku 15.000. Emang puing-puing laku ya Bu? Nah, laku ya. Jadi kalau misalkan nih Stan waktu itu waktu mau membangun gedung baru ya, gedung Nusantara itu ya, itu ada lahan parkir di situ ya, ada lahan parkir ya.
itu puing-puingnya ya dari lahan parkir itu harus dijual. Memang prosesnya seperti itu ya, harus dijual. Lakunya berapa ya? Nanti itu akan mengurangi komponen harga perolehan dari tanah ya. Jadi biaya untuk membayar yang meruntuhkan bangunan 75.000 ini menambah harga perolehan ya, menambah harga perolehan tanah. Biayanya kan keluar nih, menambah biaya perolehan, sedangkan ya pendapatan dari penjualan puing-puing ini akan mengurangi harga perolehan tanah. Ini kalau dinetokan berarti yang akan ditambahkan ke komponen harga perolehan adalah 60.000. Ya. Selanjutnya ya ada biaya notaris 10.000, lalu ada biaya broker 80.000. Nah, maka yang masuk ke perhitungan komponen tanah mana saja? Harga beli masuk? Masuk. Masuk ya, 2 juta. Kemudian yang ini biaya untuk meruntuhkan masuk ya. Yang diperoleh dari reruntuhan 15.000 ini akan mengurangi ya. Jadi net dari bangunan perataan bangunan ya, perataan bangunan tuanya netnya tadi adalah 60.000 itu masuk juga. Biaya notaris masuk ya. Kemudian biaya broker masuk juga ya. Nah, kalau di Indonesia jangan lupa tadi biasanya kalau ada PBB terutang dan ada BPHTB masukkan juga ke cost of land ya. Sehingga nilai dari perolehan tanahnya adalah 2.150.000 ya. Nah, jurnalnya langsung kita jurnal debitnya land, kreditnya cash sebesar 2.150.000 ya. Jadi ini bukan misalkan attorney expense gitu enggak ya. Jadi langsung masukkan ke komponen tanah ya. Nah, ini biaya perolehan tanah. Berikutnya land improvement ya. Apalagi ini ada land improvement, pengembangan tanah. Oh, tanahnya mengembang kemana gitu ya. Nah, land improvement ini kayak itu kita memberikan struktur tambahan gitu ya, struktur tambahan di atas tanah ya. Struktur tambahan di atas tanah berarti ada bangunan ya. Bangunannya mungkin bukan berupa gedung ya, tapi ada bangunan ya, misalkan ada lahan parkir, ada pagar ya, kemudian ada taman, itu termasuk ke dalam komponen land improvement ya, pengembangan tanah ya. Jadi adanya tambahan struktur ya di atas tanah ya, di atas tanah. Itulah land improvement ya. Ini contoh dari land improvement ya. Ini ada jalan ya. Kemudian lahan parkir, ada pagar ya. Kemudian landscape ini biasanya kayak taman seperti itu ya. Dan misalkan ada sprinkle tuh kayak itu ya, penyiram air gitu ya. Yang di bawah tanah ya. Nah, untuk land improvement ini masa manfaatnya bisa diukur gitu ya, masa manfaatnya ada. Nah, kalau yang land yang di sini, yang land kita bahas sebelumnya, ini yang tidak disusutkan ya. Jadi tidak ada penyusutan untuk land yang nilainya 2.150.000. Nah, sedangkan kalau yang land improvement ini ada penyusutan ya. Ini ada depresiasi. Nah, itu bedanya. Next, yang berupa aset tetap berupa bangunan ya, berupa bangunan. Nah, ini komponennya sebenarnya prinsipnya sama sampai dengan aset itu siap untuk digunakan ya. Selain ini komponennya kayak sama dengan yang lain tadi ya, biasanya ada harga beli, kemudian ada biaya notaris ya. Kemudian asuransi, ini asuransi bukan asuransi bangunan ketika bangunannya sudah kita miliki ya, tapi asuransi selama sampai dengan bangunannya itu kita miliki ya. Jadi asuransi selama bangunannya itu sampai dengan kita miliki. Kalau bangunannya sudah kita miliki, kemudian kita kemudian kita membeli asuransi kebakaran gitu ya, misalkan selama 5 tahun.
itu tidak masuk ke sini ya, tidak masuk ke komponen harga perolehan bangunan, tapi sebagai insurance expense ya. Nanti hati-hati membedakan untuk yang ini ya, asuransi untuk yang perolehan bangunan dengan asuransi ketika bangunannya itu sudah kita miliki. Berikutnya yang sama tadi ada biaya untuk broker ya. Kemudian misalkan di bangunan kita mengganti komponen gitu ya, dari bangunan. Misalkan ganti atap, ganti lantai, kemudian masang untuk jaringan listrik, masang jaringan air, itu masuk ke dalam komponen bangunan ya, komponen gedung. Nah, untuk yang bangunan ya, ini bisa diperoleh dengan cara kita membeli langsung ya, kita beli bangunan, beli gedung, atau kita beli ruko, atau kita membangun sendiri ya. Ketika kita membangun sendiri ya, misal kita menggunakan jasa kontraktor ya, kontraktor, maka nanti biaya untuk kontraktornya akan kita masukkan ya. Kemudian misalkan perlu jasa arsitek juga kita masukkan ya. Izin mendirikan bangunan IMB-nya kita masukkan ya. Kemudian biaya-biaya dalam rangka misalkan untuk perataan tanah ya, dalam rangka penyiapan bangunan itu juga kita masukkan ya. Nah, kalau kita ini untuk yang kontrak price ini ketika kita menggunakan kontraktor ya, ini biasanya kan ada biaya untuk material, biaya untuk tukang dan sebagainya ya. Next berikutnya yang berupa peralatan ya. Ini contohnya yang AC tadi ya untuk peralatan ya. Nah, ada harga beli, kemudian ada pajak penjualan. Kalau di Indonesia mungkin bukan ini, kalau yang salesnya bukan sales tax ya, tapi yang pajak pertambahan nilai ya. Kalau yang di Indonesia itu adanya pajak penjualan barang mewah ya. Ini pajak penjualan barang mewah, ini pajak pertambahan nilai ya, beda ya. Secara sistemnya agak berbeda. Kalau untuk yang pajak penjualan barang mewah, ini untuk barang-barang yang memang bisa dibeli ya oleh para sultan saja gitu ya. Nah, ini kayak apartemen yang harganya 20 miliar ya. Itu kan yang mampu belikan para sultan gitu ya. Ya, kalau sekarang yang PPNBM seperti itu ya, untuk barang-barang yang relatif sangat mewah, yang harganya sangat mahal ya. Kalau dulu memang ya macam-macam ya, bahkan kulkas, TV ya, itu pun ada PPNBM-nya. Kalau sekarang enggak ya, sekarang benar-benar untuk yang harganya itu puluhan miliar baru kena PPNBM ya. Nah, kalau yang terkait pajak biasanya kalau di Indonesia nih ya, biasanya yang terkait untuk barang yang kita beli itu adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Kemudian ini ongkos angkut, tadi ongkos angkut atau ongkos kirim, kemudian asuransi selama pengiriman, kemudian biaya perakitan, biaya instalasi, dan biaya pengetesan. Nah, itu contoh dari komponen-komponen ya dari perolehan equipment ya. Teman-teman di sini sedang azan, saya izin break sebentar ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ini sampai equipment, lalu ya, ini contoh perhitungan ya untuk biaya perolehan truk ya. Nah, ini kalau ini berarti perusahaan uang ini dia mengklasifikasi truknya gitu ya, mengklasifikasi truknya ini merupakan bagian dari akun equipment ya. Jadi bisa jadi gitu ya, ada perusahaan yang dia mengklasifikasi sendiri ya ke akun truk atau ke akun vehicle, itu juga boleh ya. Ini contoh soalnya, misal Uang Group dia membeli truk ya, untuk delivery ya. Harga price listnya, harga belinya 420.000. Kemudian pengeluaran ya yang terkait dengan pembelian truk ini ada pajak penjualan ya, atau mungkin PPN kalau di kita ini 13.200 ya. Kemudian biaya untuk painting dan lettering ya,
Ini berarti kan dicat di apa dan sebagainya ya. Itu $5.000 ya. Kemudian ada motor vehicle license ya. Motor vehicle license ini apa? SIM atau STNK? STNK. STNK ya. STNK. Nah, kalau SIM driving ya, driving license ya, driving license ya. Nah, ini dari komponen-komponen ini gitu ya. Nah, mana yang masuk ke harga perolehan dari truk ya. Kemudian di sini ada asuransi kecelakaan selama 3 tahun. Ini berarti asuransi yang dibeli ya dalam rangka operasional ya, dalam rangka operasional truk ini selama 3 tahun ke depan ya, sebesar 16.000 ya. Nah, ini yang masuk ke komponen harga perolehan. Harga beli masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk. PPN? Masuk. Masuk. Painting dan lettering? Masuk. Masuk. Ini kan pasti di awal pasti dicap lebih dahulu ya. Kemudian STNK? Masuk. 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 Beli mobil nggak ada STNK gimana? Mobil nggak ada STNK gimana gitu ya. Masuk ya. Nanti kita lihat pembahasannya yang di sini ya. Nah, ini masuk. Kemudian ya asuransi yang selama 3 tahun. Enggak, Bu. Tidak. Nah, kalau ini enggak ya, kalau ini jelas enggak nih. Yang asuransi kecelakaan selama 3 tahun ini enggak ya. Karena ini masuknya sebagai expense ya, sebagai insurance expense. Atau karena ini 3 year ya, selama 3 tahun ke depan, nanti kita akan mencatatnya sebagai prepaid insurance gitu. Ya, sebagai prepaid insurance. Ya, kita lihat pembahasannya. Langsung yang masuk yang mana aja. Ada harga beli ya 420, kemudian PPN-nya masuk ya 13.200, kemudian painting dan lettering masuk 5.000 ya. Ternyata hanya itu ya. Nah, STNK nggak masuk. Nah, ini juga saya agak tanda tanya nih. Kalau misalkan batasannya itu sampai ya siap digunakan, bisa memang bisa gitu ya digunakan ya tanpa STNK pun gitu ya, mobilnya jalan ya, mobilnya jalan ya kan, mobilnya bisa jalan, tapi ya apakah bisa digunakan ya, apakah bisa, maksudnya bisa digunakan secara legal. Nah, mungkin pertimbangannya di sini ya, kalau di sini menurut saya STNK itu berlakunya berapa tahun? 5 tahun. Nah, 5 tahunan kan ya, STNK itu 5 tahunan gitu ya. Jadi karena tidak melekat ke masa manfaat dari aset ya, masa manfaatnya nggak sama kan ya dengan asetnya itu ya, dengan truknya itu, maka dianggap sebagai expense ya. Jadi yang motor vehicle license ya itu diperlakukan sama seperti driving license sebagai expense gitu. Jadi nanti ada license expense ya sebesar 800. Jadi yang masuk ke komponen untuk harga perolehan dari equipment adalah yang 3 ini. Ya. Bisa jalan gitu ya. Kalau itu tadi pertimbangannya yang kalau saya cek di textbooknya ya. Mungkin karena tadi ya, karena kalau STNK itu masa berlakunya tidak sama seperti masa manfaat dari aset yang bersangkutan, maka di-expense-kan. Ya. Kalau yang sales tax ini kan sekali ya, maksudnya sekali ketika seperti harga beli gitu. Ya. Nah, sehingga total harga perolehan dari truknya adalah 438.200. Itu yang akan kita catat sebagai equipment atau truknya. Yang ini, yang 800 akan kita catat sebagai license expense. Kemudian yang asuransi, ya ini akan kita catat sebagai prepaid insurance. Ya. Jadi equipment-nya 438.200, kemudian license expense 800, prepaid insurance 16.000. Ya, total kas yang dikeluarkan 455.000. Nah, ini contoh ya perhitungan untuk harga perolehan. Nah, setelah perolehan di awal gitu ya, setelah perolehan di awal aset tetap ini kan digunakan gitu ya. Nah, dalam rangka selama masa manfaatnya bisa jadi ada biaya-biaya lain yang keluar gitu ya. Misalkan kalau kendaraan perlu ganti oli, kendaraan yang sudah lama gitu ya perlu turun mesin ya, karena ini udah
boros banget ya, sudah waktunya turun mesin. Nah, kadang ada pengeluaran seperti itu ya. Kemudian bangunan gitu ya, bangunan. Ini gedung F kayaknya catnya udah kusam ya, perlu dicat ulang ya. Kemudian itu atapnya bocor ya. Sekarang masih bocor nggak? Sepertinya enggak ya. Kalau dulu agak bocor gitu ya. Gedung F atapnya bocor, maka perlu diganti atapnya atau mungkin lantainya, keramiknya perlu diganti dan sebagainya ya. Nah, jadi ada pengeluaran ya selama masa manfaat aset. Nah, sifat pengeluarannya itu ada yang merupakan perbaikan biasa ya, ordinary repair. Ada yang sifatnya itu addition, ini penambahan ya, dan improvement atau perbaikan besar-besaran ya. Nah, kalau yang ordinary repair ya, ini pengeluarannya itu tidak menambah masa manfaat dari aset ya, dan sifatnya biasanya rutin, bisa jadi nggak rutin juga. Nah, tapi yang jelas tidak menambah masa manfaat aset ya. Nah, kalau ordinary repair itu akan kita catat sebagai maintenance expense biasa. Nah, ini juga biasa ya disebut sebagai pengeluaran pendapatan ya, revenue expenditure, karena expense ya. Expense itu kalau di laporan laba rugi ya, dia akan mengurangi revenue ya kan di laporan laba rugi. Nah, sedangkan yang sifatnya addition atau improvement ya, ini biasa disebut sebagai capital expenditure. Ini pengeluaran ya untuk addition atau improvement, ini bisa menambah ya masa manfaat aset, bisa menambah kapasitas produksi, atau bisa menambah efisiensi dari efisiensi pengoperasiannya ya. Nah, kalau untuk yang addition atau yang improvement, ini kita mendebitnya langsung ke akun aset yang bersangkutan ya. Misal, kalau gedung F ya, flat 1 dicat, itu kira-kira masuk ke repair biasa atau ke improvement? Ordinary repair, Bu. Ordinary repair ya. Nah, kalau cuma dicat biasa kan ya masa manfaatnya ya segitu-gitu aja gitu ya. Kalau dicatnya pakai yang yang cat anti bocor, catnya yang mahal, yang anti bocor, kira-kira masuk ordinary repair atau improvement? Improvement. Ya. Nanti kalau tidak ada keterangan tambahan gitu ya, kalian asumsikan pengecatan itu ordinary repair biasa gitu ya. Nah, kalau ada pengecatan yang bisa melapisi tembok gitu ya, sehingga temboknya lebih awet, masa manfaatnya lebih panjang ya, itu masukkan ke improvement ya. Atau kalau mobil, nah kalau ganti oli, nah, tadi diklasifikasi sebagai apa? Ordinary repair. Kalau turun mesin, improvement ya. Kalau penambahan selasar di gedung I, Addition. Ya, penambahan selasar itu addition ya. Kalau gedung I ya kayak penambahan, sekarang masih ada atau enggak ya, itu Cafe 88 ya, itu juga merupakan addition ya. Nah, kalau untuk yang ordinary repair nanti kita akan jurnal biasa ya, repair expense pada cash. Sedangkan kalau addition ya, ini biasanya kita juga langsung mencatatnya ke akun yang bersangkutan. Misalkan tadi penambahan selasar gedung, maka akan kita langsung jurnal nih building pada cash. Jadi menambah nilai gedung ya, building pada cashnya berapa. Sedangkan kalau yang overhaul atau perbaikan besar-besaran atau turun mesin tadi ya, itu kita biasanya ya, kita dengan mengurangi akumulasi depresiasi. Sudah dikenalkan kan ya mengenai akun ini, accumulated depreciation? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, ini adalah kontra akun dari aset tetap ya. Dia merupakan akun aset tapi saldo normalnya kredit. Jadi kalau bertambah di kredit ya. Nah,
Ini ketika berkurang ya. Jadi dengan turun mesin ya, mesinnya diganti yang baru ya, maka ini kalau nilai buku ya, nilai buku dari aset itu kan misalkan kendaraannya ya. Nah, equipment dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Misal nilai harga perolehan mobilnya misalkan 400 juta. Kemudian akumulasi depresiasi misalkan selama 5 tahun, misalkan 300 juta. Ya. Nilai buku dari mobilnya berapa? Nilai buku atau book value itu adalah equipment dikurangi dengan akumulasi. Itu adalah book value. Berapa book value-nya? 100 juta. Nah, perbaikan besar-besaran ya, improvement, overhaul itu yang meningkatkan book value. Book value-nya itu akan meningkat. Dengan harga perolehannya tetap. Equipment-nya tetap 400, ya, cuma nanti dengan adanya improvement atau overhaul ya, book value-nya itu meningkat. Nah, kalau equipment nilai harga perolehannya tetap, agar 100 juta ini meningkat, apa yang harus dikurangi? Accumulated depreciation ya. Jadi ketika ada improvement atau overhaul, kita akan mendebit akumulasi depresiasi pada cash. Jadi misalkan kita mengeluarkan biaya sebesar 50 mesin berapa ya? Misalkan mengeluarkan biaya senilai 100 juta untuk turun mesin. Nah, kita ajukan jurnal akumulasi depresiasi pada cash sebesar 100 juta. Maka dengan adanya overhaul ini ya, book value-nya jadi berapa? 200 juta ya. Jadi nilai bukunya naik ya. Jadi dasar untuk melakukan depresiasi nanti naik ya. Nah, ini yang dimaksud dengan improvement atau overhaul ya. Ini cara ringkas untuk pengeluaran-pengeluaran selama masa manfaat aset.